Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatillah. Amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah yang kita muliakan, yang kita hormati, seluruh pimpinan Majelis Ta'lim Kurma. Singkatan nggih Kurma. Napa singkatan Ibu? Ojo dongone. Wabil khusus panjenenganipun Ibu Sabto dan seluruh jajaran, aqallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah. Semoga Allah memberikan panjang umur, sehat wal afiat, barokah zahiran wa batinan. Seluruh jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini bersama-sama mari kita buka dan kita awali perjumpaan kita dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam mari kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, perjumpaan pertama kali di Majelis Ta'lim Kurma, saya wajahnya tidak asing ini. Sering berjumpa juga di Setono Gedong, ternyata tempatnya saja yang berpindah. Kemarin itu ditodong sama Bu Sabto. Padahal kalau pengajian itu di pagi hari ngantuk Bu. Tadi malam itu pengajian sampai jam 2 malam, tidur 3, 4, 5, 6, 7, 4 jam. Alhamdulillah diingatkan sama santri, terus hari ini memang ada jadwal di masjid apa ini namanya? Al-Ikhlas. Alhamdulillah bertemu dengan bunda-bunda dengan wajah yang sumringah, ngantuknya jadi hilang. Insya Allah semoga seluruh jamaah bunda-bunda Majelis Ta'lim Kurma sholihah zahiran wa batinan. Allah berikan cantik zahir batin. Allah berikan berkah istiqomah. Allah berikan sayang anak, sayang bapak, dan Allah berikan kita semuanya sayang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini adalah pagi yang ke-8 Muharram. Sekali lagi, pagi ini adalah pagi yang ke-8 di bulan Muharram. Tema kita di pagi hari ini adalah memaksimalkan riyadhah di bulan Muharram. Riyadhah, raudhah, ridho. Ada riyadhah, raudhah, ridho. Kalau ibu-ibu punya anak kecil sekolah TK, taman kanak-kanak, bahasa Arabnya raudhatul atfal. Raudhah itu artinya taman. Itu raudhah. Panjenengan kalau pernah umroh di Madinah, di tempat Masjid Nabawi di tengah ada latar namanya raudhah, taman. Taman itu sesuatu yang dirawat, diurus, dijaga. Kalau tidak diurus, dijaga, dirawat, pasti rusak. Lah menjaga taman, menjaga sesuatu itu, mengurus dan merawat, namanya riyadhah. Nah, kita ini adalah makhluk Allah yang perlu diurus,
dijaga dan dirawat kula panjenengan, namanya riyadhah. Ketika nanti sudah pada tahap yang paling tinggi, kula panjenengan nanti masuknya radiyan, orang yang ridho. Ridho itu menerima ketetapan Allah. Itu tujuan kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ridho. Ibu-ibu jangan salah arti, ada ridho, ada ikhlas. Kalau ridho, kita ridho menerima ketetapan Allah. Panjenengan ditempatkan di Kediri, ridho. Panjenengan diberikan rizki sekian, ridho. Itu ridho. Kalau ikhlas, kita yang mengeluarkan. Kita sedekah, ikhlas. Kita membantu orang, ikhlas. Itu ikhlas. Kalau ridho, kita menerima. Raditu billah, kita menerima Allah adalah Tuhan kita. Kalau kita ikhlas, mukhlisina lahuddina hunafa, kita ibadahnya ikhlas. Lah ini semuanya satu korelasi menjadi yang disebut riyadhah. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Islam harus riyadhah biar kuat. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min al-qawwi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang iman yang kuat, yang semangat, jauh disenangi Allah daripada orang Islam yang lemah. Makanya perlu riyadhah. Riyadhah itu ada 4. Apa yang pertama? Fisik. Fisiknya harus kuat. Kata Al-Quran di surat Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kalau kula jenengan sakit harus berobat, nanti Allah yang menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Kita ini nggak boleh sakit. Nah, ini tugasnya Bu Sabto sama Pak Sabto. Ada tetada biasanya. Nah, itu yang ahli fisik jasmani, Pak Sabto. Mana ada di Pak Sabto gitu? Dengan semerep tetada. Nah, niku derek niku. Datang Pak Sabto. Fisiknya harus kuat. Boten pareng menelantarkan kesehatan. Sudah tahu divonis asam urat, tapi makan duriannya 5 buah. Makan buahnya haram karena sudah tahu asam urat, sudah tahu kolesterol, tapi makannya kerang, udang banyak sekali. Maka banyak makan itu hukumnya haram. Karena menjaga fisik hukumnya wajib. Niku riyadhah jasmani, fisiknya harus kuat. Yang kedua, finansialnya cukup. Sekarang semuanya naik, harganya pertamax naik, harga solar naik, harga sembako naik. Kira-kira saldo jenengan naik boten? Belum. Harus naik, harus cukup. Dulu itu ada sahabat sukanya sedekah luar biasa, jor-joran. Kalau sedekah saldonya sampai 0 rekeningnya. Kalau zaman dulu orang itu kemana-mana bawanya keris. Kalau sekarang kemana-mana bawanya ATM. Jadi bawa ATM dan keris hukumnya sama. Lah kan dulu kan bawa keris kemana-mana Bu, kalau orang Jawa. Sekarang nggak payu keris, bawanya ATM atau kiris itu. Kita kalau sedekah full semuanya haram, nggak boleh. Kata Quran apa? Surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Ada sahabat sedekah sampai saldonya 0. Ternyata anaknya banyak, nggak punya warisan. Akhirnya Rasulullah marah, turun ayat
Al-Quran An-Nisa ayat 9. Wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afa khafu 'alaihim. Gak boleh kita meninggalkan anak cucu yang dhaif, yang lemah. Lah ini catatan bagi kula jenengan. Besok biasanya kalau tanggal 10 Muharram kan ada sering kita mendengar santunan anak yatim. Sebelum menyantuni anak yatim, kasih rizki banyak dulu kepada anak dan cucu jenengan. Anak cucu kasih dulu, baru anak yatim. Jangan ke orang lain dikasih rizki lebih, keluarganya mboten. Niku salah. Sedekah itu ke orang terdekat dulu, ya walaupun semampu kita lah berapa, baru ke orang lain. Mana Gus dalilnya? Surat An-Nisa ayat 9. Jangan sampai menelantarkan zurriyah. Mboten kula itu yang bergumam, tapi langsung Gusti Allah. Makanya kita ini orang Islam. Orang Islam itu punya pedoman namanya Quran. Quran itu benar-benar di luar logika. Kalau semua kitab itu baca dulu baru mikir. Tapi kalau Islam punya Quran, Quran itu sebelum dibaca orang harus mikir. Jadi belum baca sudah mikir. Contoh di Quran surat An-Nisa ayat 146 disebutkan wa kallamallahu Musa taklima, atau di ayat yang lain jenengan bisa cari ada lafaz wa kallamallahu Musa taklima. Pernah dengar ayat ini? Nah, itu kalau salah baca saja artinya salah. Wa kallamallahu atau wa kallamallaha Musa taklima. Kalau Allahu dibacanya dhammah berarti Allah yang berbicara kepada Musa. Ini fahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah ngomong kepada Musa, itu kelebihannya Nabi Musa, diajak ngomong sama Allah. Tapi kalau orang Mu'tazilah bacanya fathah, wa kallamallaha Musa taklima. Musa yang ngomong kepada Allah. Sama dengan kula jenengan, kita yang ngomong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Itu fahamnya Mu'tazilah. Dan karena Nabi Musa itu nabi, beda dengan kita, maka dibacanya dhammah. Nah itu kan namanya kita harus mikir dulu, ini Musa jadi fa'il atau jadi maf'ul, jadi subjek atau jadi objek. Jadi mikir, sadurunge maca kuwi mikir. Niku hebate Quran. Makanya nggak boleh kita baca Quran tanpa ilmu, tanpa guru. Semakin banyak ilmu, semakin luas semuanya. Contoh, kulo niki dari kecil hidup dari lingkungan Nahdlatul Ulama. Kulo paringi bocoran, orang NU kalau pinter banget nanti jadinya Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kalau pinter banget jadinya NU. Kok sakit Bu? Kok sakit? Karena semuanya korelasinya dengan ilmu. Nanti kalau dengan ilmu semuanya nyambung. Sing garai beda namun setunggal. Napa Bu? Mboten. Bahasa kasarnya kata orang Jawa badok. Iki lho, golek duit. Nah itu yang nanti bikin beda. Napa bahasa kasar niku? Golek mangan. Nanti kalau yang dicari ilmu pasti ketemu. NU Muhammadiyah, Muhammadiyah NU. Jenengan buktikan ucapan saya. Pokok NU kok pinter, mesti Muhammadiyah. Muhammadiyah kok pinter dadine. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika sudah tahu bahwa finansial harus cukup, itu berarti pulau jenengan harus punya uang. Berarti miskin hukumnya haram. Berarti gak punya uang hukumnya haram. Harus dicari.
An-nasu tiba'una dalat lahum ni'amu wal wailu lil mar'i zallat bihi al-qadamu al-malu 'azzul wa darhimuhu hayyun kama illa annahu syamamu. Hari ini segalanya diukur dengan uang. Jenengan kalau punya uang terus lunan, insya Allah pengikutnya banyak. Leres apa boten? Nyalon lurah duit, nyalon bupati duit, nyalon gubernur duit, nyalon pimpinan pengajian lho. Boten kula lho sing ngomong. Napa-napa duit, bukan ketuhanan yang Maha Esa saat ini, tapi keuangan yang Maha Esa. Jenengan betul percaya, kalau badhe tangklet, jenengan kalau sakit, sumpek, pusing, ditempel koyo sama uang 100.000 cepat sembuh mana Bu? 100.000 apa koyo? Yakin? Biasanya kerudung hitam itu yang kayak gitu. Kenapa? Sebab duit itu caspleng bersama badan. Makanya punya duit itu wajib. Nggak punya duit haram. Harus punya uang. Majelis taklim kurma harus kaya. Siap? Siap? Orang itu kalau sudah punya uang, pokok syaratnya nanti cuma satu, harus tetap manut kali bojo. Angel Bu manut kali bojo niku. Saestu angel manut kali bojone jenengan kalau sudah punya uang niku sulit. Sulitnya bukan main. Sekarang orang itu punya uang sedikit saja, apalagi perempuan, disuruh manut dengan suaminya pasti sulit. Kalau sudah punya uang sendiri, jangan kira-kira manut apa mboten kali bojone? Manut apa mboten? Yang sudah yang kerja sendiri ada Bu di sini? Yang punya uang sendiri ada? Manut apa mboten kali bojone? Manut apa mboten? Sing ngomong paling banter biasanya tersangka gitu. Kerudung hitam lagi tersangkanya. Tetap manut nggih, walaupun kerja sendiri, punya uang sendiri, tetap sami'na wa ata'na kepada suami. Allahumma sholli ala Muhammad. Riyadhah yang ketiga, finansialnya cukup, mentalnya tahan banting. Orang Islam itu mentalnya harus tahan banting. Kata Allah, likai la taksau ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah, kita kalau berhasil nggak boleh sombong. Kalau kita kalah, kita gagal, jangan minder. Taksau bima fatakum wa la tafrahu bima atakum. Niku mental itu harus kuat. Kulu wasrobu wala tusrifu. Sesuatu itu tengah-tengah saja, jangan yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan mboten sae. Tenang-tenang saja di tengah-tengah. Makan sate cukup 5 atau 10, jangan sampai 20 tusuk dimakan sendiri. Nanti bikin asam urat atau kolesterol. Itu kelihatan itu yang duduknya sudah mulai obah-obah terus itu. Saya yakin itu pasti di tasnya ada alupurinol. Semerta alupurinol. Sama-sama alumni berarti. Bahwa mental itu harus benar-benar diopeni, dijaga. Orang kalau mampu ngopeni mental, insya Allah semuanya itu gampang diatasi. Ceritanya ada sahabat namanya Sabit bin Qais. Itu orangnya agak budek. Beliau niku sahabat Kanjeng Nabi tapi agak budek. Itu apa bahasa Indonesianya Bu? Tuli.
Akhirnya kalau ngaji di depan sendiri. Ternyata suatu hari sing ceramah ya rada budak, jamaah ya rada budak. Jadi bingung. Sing siji ngawur, sing siji padha-padha budak. Lah akhirnya Sabit bin Qais ini ternyata suatu hari ngajinya terlambat. Akhirnya di paling bawah, di paling apa? Di paling belakang. Turun ayatnya Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min qaumin la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa asa ayyakunna khairan minhunna. Hai kaum, jangan saling mengejek. Sing ceramah budak, sing jamaah yo budak. Jenengan lek ketemu kanca mboten pareng ngelokne budak, mboten pareng, atau menjelekkan, membuli, hukumnya haram, mboten pareng. Wala talmizu anfusakum, jangan sampai merendahkan diri sendiri. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, kalau nyebut temennya harus pakai nama asli. Nama itu sudah dibikinkan jenang merah dulu sama orang tua. Wis ngerti jenenge bagus, cantik, tapi kita manggilnya pakai nama padanan kata orang Jawa. Wis ngerti namanya itu Siti Maryam, karena dia budak kita manggilnya Mbak Budak. Gak boleh seperti itu. Atau mungkin kita punya teman namanya Aisyah, ternyata dia merongos, akhirnya kita manggilnya Jenros. Betul bareng dia, karena itu bisal ismul fusuku ba'dal iman. Sefasek-faseknya orang kalau manggil nama orang bukan pakai nama aslinya. Jenengan lihat, cek di Al-Hujurat ayat 11. Ini kan mental. Kita tidak boleh menyakiti orang, kita tidak boleh menyakiti diri sendiri, dan kita harus point of view dengan takdir Allah itu harus luas. Nggak boleh kita lihat takdir itu hanya dari satu sudut pandang. Kata Allah, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa huwa syarrul lakum. Kita mungkin nggak suka dengan sesuatu padahal itu yang terbaik. Kita suka dengan sesuatu padahal itu yang bahaya. Lah kita kalau minta hujan, awas, jangan lupa harus siap menerima lumpur. Kita pingin mobil yang mewah, harus siap bayar pajak. Kalau kita punya mobil mewah, harus siap beli pertamak. Mobilnya mewah, masa belinya pertalet? Kan harus siap kayak gitu. Leres napa mboten? Itu namanya point of view. Cobi kula jenengan kersani, tikus yang mencuri beras, kita menuduhnya pencuri. Kita yang setiap hari mengambil madu tanpa izin, kita pernah nggak menganggap diri kita pencuri? Lebay tawon niku lho napa madunya tawon. Jenengan kira-kira lek ngombe menawi ngunjuk izin apa mboten kepada lebah? Kan mboten. Kelelawar tidak pernah menganggap dirinya membawa penyakit. Lalat tidak pernah menganggap dirinya kotor. Tikus tidak pernah menganggap dirinya pencuri. Begitupun hujan. Satu sisi membawa berkah bagi orang-orang di sawah, satu sisi membawa petaka bagi orang-orang yang gojek mencari nafkah. 50.000 uangnya disodakohkan, niat dan tujuannya sama atau mungkin beda, yang satu dapat karma baik, yang satu dapat karma buruk. Kulon jenengan ini hidup dengan dunianya masing-masing, mboten usah sibuk ngurusi dunianya teman. Wis awake dhewe ngurusi diri kita sendiri saja. Kenapa? Karena hidup itu sawah
sinawang. Lah niki nggih riyadhah tahan banting namanya, tahan banting terhadap mental. Dan yang keempat, tadi setelah dibahas fisiknya harus kuat, finansialnya harus cukup. Yang ketiga, mentalnya harus tahan banting. Ini yang sebenarnya kita bahas. Yang keempat inilah yang disebut zikir jalur langit, jangan sampai kita tinggalkan. Kata Quran, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Selesai sholat, zikirnya harus tetap istiqomah. Zikir itu apa? Zikir itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Kenapa hari ini temanya memaksimalkan riyadhah dimulai bulan Muharram? Sebab Muharram awal bulan di tahun Hijriyah. Hijriyah itu tahun Islam, jumlahnya ada 12. Pertama Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Ula, 6 Jumadil Ukhra, 8 Rajab, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. 12 dimulai dengan Muharram. Kenapa Muharram? Karena di bulan inilah Kanjeng Nabi berangkat ke Madinah. Disitulah titik baliknya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi Muhammad ketika di Mekah santrinya sedikit, jamaahnya sedikit. Lebih banyak MT kurma jamaahnya ketika di Mekah. Tapi ketika di Madinah ratusan ribu jamaahnya. Maka titik balik itulah yang menjadikan Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin menetapkan Muharram adalah awal tahun Hijriyah. Lah kata ulama besar Al-Azhar Ibnu Athaillah, beliau pernah mengatakan man asyraqat ibtida'uhu asyraqat nihayatuhu. Sesuatu yang awalnya baik, insya Allah akhirnya juga baik. Man saddaqa fil ibtida saddaqa fil intiha. Orang yang semangat di permulaan, hasil akhir tidak pernah menyalahi janji. Artinya apa? Memaksimalkan yang terbaik di sesuatu itu harus dimulai dari awal. Memulai pernikahan harus dari awal. Memulai niat baik dari haji harus dari haji ketika di tanah air. Segala sesuatu tergantung awalnya. Kulon jenengan mengawali tahun baru Hijriyah harus dimulai dari bulan Muharram. Zikir itu adalah jalur langit, bentuk kita tetap iling Gusti Allah. Man laisa lahu zikrun fahuwa qirdun. Barang siapa yang gak pernah zikir, dia tidak beda dengan monyet, keluntang-keluntung, bingung karpe dewe. Zikir itu pegangan, hati itu butuh makanan. Kalau jasmani panjenengan kulo makanannya sate, ayam, kambing. Kalau hati makanannya zikir. Makanya penting kulo panjenengan berdoa setiap waktu. Yang penting jangan sampai kita putus asa. Katanya para ulama, di Quran pernah disebutkan ud'uni astajib lakum. Kulo jenengan disuruh berdoa. Itu yang ngomong, yang dawuh langsung Allah. Sayangnya di Quran itu bahasanya ud'uni astajib, bukan ajib. Saya ulangi, kata Quran ud'uni astajib lakum, bukan ajib lakum. Kalau astajib itu ada metodenya. Kalau di Quran kata metode bahasa Arab sinul lil istaf'ala jali makna li talabil sayruratin wijdani kadzalika
yaqinu ba'dahu taslimu su'aluhum kastahyarul karimu. Kalau ada lafaz istajib, Allah akan memberi ijabah, itu tidak langsung karena pakai sin, seperti jenengan istighfar astaghfirullahaladzim, itu ada prosesnya, tidak langsung serta merta diampuni Allah, tapi berjalannya taubat, di situ Allah akan memberi ampunan kepada kula panjenengan. Begitupun Allah ketika melihat zikirnya orang, ketika melihat tirakatnya orang, tirakat itu sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, mboten langsung diijabah. Ada proses di situ. Enten sabar yang harus kita butuhkan. Alon-alon sing penting kelakon. Makanya ngaji itu mboten usah kata-kata. Sing penting istiqomah. Katanya Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang imbang, akhiratnya kita jaga, dunianya kita jaga. Nanti jam 8:30 kayak gini tadi jenengan ngaji, nanti jam 10 ngopi, nggak apa-apa, ngopi. Atau suami ini jenengan ngaji jam berapa, nanti setelah ngaji kalau izin ke warung nggak apa-apa, nyangkul bu, ojo di masjid terus, nggak baik di masjid terus itu. Nanti juga harus sekali-kali serawung muasyarah. Kok bisa Gus? Nanti kalau kelamaan di masjid dianggap seperti Nabi Isa, nggak pernah muasyarah, nggak pernah bersosial dengan masyarakat, akhirnya didewakan, akhirnya dijadikan Tuhan. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu mboten nate ke warung tumbas kopi, mboten nate. Kalau makan pun delik beliau Nabi Isa. Makanya kok kenapa Nabi Isa disebut Ibnullah, putranya Allah, karena nggak ada yang tahu kehidupan Nabi Isa. Tahu-tahu keluar dari rumah beliau demek wong, megang orang, pasti sembuh orang yang sakit. Bahasa Arabnya Al-Masih, maka Isa disebut Isa Al-Masih. Pakai bajunya pasti warnanya putih, nggak pernah tidak, dan bukan pernah nikah. Nabi yang nggak pernah nikah cuman Nabi Isa. Makanya syaratnya jadi nabi harus nikah. Qalla ahadum min awliya illa wa huwa tahta yadi zaujatihi. Syaratnya jadi kekasih Allah harus siap menerima istri galak. Nggih, nggak ada ceritanya Nabi nggak punya istri galak itu. Nabi itu kalau punya istri pasti galak. Nabi Muhammad itu kalau sudah dicibir sama Sayyidah Aisyah hanya bisa ngelus dodo. Amirul Mukminin Umar ibnil Khattab itu kereng, galak, wibawa, tapi kalau sudah disentak istrinya dia menang lulut. Ini Umar ibnil Khattab. Nah, makanya Nabi semuanya pasti nikah, karena itu adalah puncaknya agama Islam, nikah, muasyarah, bersosial. Makanya tadi kula menyebutkan di masjid sekali-kali, bermuasyarah, bermasyarakat sekali-kali. Kalau tidak, nanti kita dianggap keramat. Utlubus syai'a bil istiqomah wala tatlubuhu bil karomah. Jangan heran dengan keramatnya orang. Ngerti ada ustaz pulang ngaji miber, jangan kaget, gumun. Ada ustaz ternyata bisa berjalan di atas sungai berantas, jenengan gumun. Jangan, itu bukan ustaz, itu dukun. Kalau kayak gitu iblis saja juga bisa. Yang sulit itu bukan keramat, tapi istiqomah. Nah, kebanyakan kita ini gampang tertipu dengan keramat. Kasus-kasus yang ada di sekitar kita, banyak ustadz melakukan pencabulan, banyak jamaah yang dicabuli atau mungkin dilakukan pelecehan. Itu sebab melihat kiai atau ustadz bukan karena ilmunya, bukan karena istiqomahnya, tapi sebab keramat. Jenengan contohnya ngapunten, masih cantik, rondo pisan. Ting mriki wonten rondo. Jaga ada di sini.
Tapi semoga mboten derek corona nggih. Komunitas Rondo Merana. Itu biasanya gampang ditipu. Apalagi kemarin itu ada orang di daerah, saya nggak nyebut nama, janda sakit, akhirnya berobat. Syaratnya biar penyakitnya hilang harus dinikah. Oh, akhirnya nikah kayak gitu. Nah itu karena apa? Melihat kiai, ustadz karena keramat. Kalau keramat bunda-bunda itu bukan kiai, tapi itu dukun atau ahli subuh kayak gitu. Kalau ustadz kiai itu dilihatnya karena karomah, ngaji Quran, ngajarkan ngaji dari pagi sampai malam, dan bukan hanya 1 tahun, puluhan tahun ngajar hadisnya Nabi Muhammad dari pagi sampai malam puluhan tahun. Itu namanya istiqomah. Lah orang berdoa yang dijadikan patokan istiqomah, alon-alon sing penting kelakon. Di Kediri ini majelis taklimnya banyak, tumplek banyak, jenengan tinggal milih. Bukan usah banyak-banyak ikut majelis taklim itu. Yang penting satu, istiqomah. Percuma ikut majelis taklim di kanan cuman sekali setahun, di kiri cuman sekali setahun pas halal bihalal, baru biar mboten nate derek iman derek ngaji majelis taklim berwayai halal bihalal, baru ilang malih. Enten mboten mriki wonten kerudung hitam tersangkanya. Nah, kita ini harus istiqomah. Terakhir Bu, saya tutup dengan surat Ali Imran ayat 35. Ada di situ, wa qalat imra'atu Imran. Ada perempuan istrinya Imran. Niku setiap hari berdoa, sampai berdoa kepada Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, saya ingin punya anak nazar nanti kalau lahir jadi ustaz ahli ngaji. Saya pasrah kepada panjenengan ya Allah. Seperti itu dilakukan bertahun-tahun sama istrinya Imran. Wa iqalatin ra'atu Imran. Pun ketemu nggih yang buka Quran. Setelah berdoa zikir setiap tahun, itu bukan hanya harian, tahunan Bu. Akhirnya istri Imran ini hamil. Falamma wada'at, hamil, kaget istri Imran ini. Inni wada'tu hal unsa. Ya Allah, kok kandungan saya perempuan, kok bukan laki-laki? Wallahu a'lamu bima wada'at. Saya pasrah. Lah disinilah orang berdoa harus pasrah. Walaisa dzakaru kal unsa. Walaupun mengeluh sekali-kali mboten napa-napa. Laisa dzakaru kal unsa. Jenenge kiai, ustaz yo kudu lanang, harus laki-laki ya Allah. Tapi kalaupun ini nanti perempuan, saya pasrah. Gak apa-apa. Laki-laki perempuan yo tetap beda. Tapi saya tetap istiqomah zikir. Semoga diberikan anak yang solih solihah. Ini samaituha Maryam. Akhirnya jabang bayi itu lahir, diberi nama Siti Maryam. Ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Saya pasrah ya Allah, semoga anak saya terhindar dari godaan syaitan. Lahirlah Maryam, sang ibu tadi tetap berdoa setiap hari, tidak pernah dia itu mengeluh, tetap dungo, zikir sampai nantinya Maryam punya anak laki-laki satu tanpa bapak yang nanti menggetarkan dunia, disebut Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Lahirnya Nabi Isa barokah doanya mbah. Sing tirakat mbahe, sing ngundhup panen putune. Yang doa mbahnya, yang dapat barokah cucunya.
Solahul abna bisababis solahil aba. Solehnya anak, solehnya cucu pasti karena berkah riyadhahnya kakeknya atau mungkin buyutnya. Niku sedaya saling berkaitan. Kalau bapak ibunya soleh, insya Allah anaknya juga soleh. Kalau bapak ibu ruwet, nah ini tanda tanya nih. Biasanya kerudung hitam, insya Allah kerudung hitam yang terbaik. Jadi dhuwur kalih ngisor niki saling berkaitan. Orang yang riyadhah syaratnya cuma satu, zikirnya orang kula panjenengan cuma satu, jangan berharap kula jenengan sing panen. Bisa kepada kita, kalau tidak kepada anak, kalau tidak kepada cucu. Kalau kata mbah saya, kata orang tua Jawa zaman dulu, nandur kelapa ojo arep-arep mondo. Orang yang nanam kelapa nggak usah ngarep-ngarep kapan bisa panen. Nanti yang dapat nikmatnya, yang dapat panennya bisa anak, bisa cucu. Atau orang nandur pohon jati, itu kan puluhan tahun. Jangan berharap kita yang panen, mungkin anak, mungkin cucu. Pokok bisa menjadi barometer. Ada orang, seorang ibu yang ahli riyadhah, ahli zikir, kok mohon maaf hidupnya masih pas-pasan. Itu alamat kalau bukan anaknya, pasti cucunya jadi orang besar. Yang penting istiqomah. Kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah tsummaistaqamu. Kalau sudah zikir, ujiannya orang cuma satu, istiqomah atau tidak. Kalau istiqomah, lanjut ke anaknya, lanjut ke cucunya, insya Allah Allah yang menjaga itu nanti. Walhasil riyadhah kita maksimalkan di bulan Muharram agar kita ini kuat dari semua hal. Fisiknya kuat, finansialnya cukup, mentalnya tahan banting, zikirnya, riyadhahnya, jalur langitnya jangan sampai tidak. Jangan pernah berharap kepada kita yang panen. Karena pernah salah seorang ulama bergumam, kalau nanti kita ini ahli zikir, semuanya diijabah oleh Allah, pertanyaannya siapa yang mentirakati anak cucu? Siapa yang meriyadhai anak cucu? Iya, kalau kita ini ahli masjid, anak kita ahli masjid. Lah kalau anak kita ternyata bukan ahli masjid, bagaimana? Ibunya seneng hadir di majelis taklim, tapi ternyata anaknya sukanya kelabing, anaknya nggak pernah ke masjid. Jadi orang itu kalau riyadhah, zikir, sambil diniatkan untuk nirakati riyadhah kepada anak cucu, jangan kepada diri sendiri. Nanti khawatir kalau kita semua dapat bagian, semuanya kita yang panen, terus anak putune bagiannya nopo. Apa kita bisa jamin anak cucu kita selamat? Apa kita mau masuk surga sendirian, anak cucu kita masuk ke neraka? Nah inilah pentingnya riyadhah harus maksimal, niat kepada anak kita juga, kepada cucu kita juga. Minimal ngapunten, besok hari Jumat tanggal 10 Muharram. Ini kan tanggal berapa? 8. Besok 9, Jumat tanggal 10 Muharram. Ayo bareng-bareng berpuasa. Yukaffirus sanatal madiyah. 1 tahun akan Allah ampuni seluruh dosa kita. Dulu sebelum Ramadan diwajibkan Allah, orang Islam itu puasa wajibnya tanggal 10 Muharram. Jadi ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang-orang Yahudi itu berpuasa. Rasulullah tanya, mahadza tasumu, ini kenapa kok orang-orang Yahudi berpuasa semuanya? Akhirnya orang-orang Yahudi menjawab, ya Muhammad, hadza yaumun azim, ini hari luar biasa Muhammad. Kami orang Yahudi, anjallahu ta'ala
Musa wa qaumahu wa gharraqa Fir'aun wa qaumahu. Hari ini Allah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa. Hari ini Allah mengalahkan musuh kami, Fir'aun la'natullahu alaih. Dan hari ini kami ingin syukur kepada Allah, ingin berpuasa. Di situ Nabi Muhammad langsung berdiri, langsung berucap, wallahi ana ahaqqu minkum, saya lebih berhak daripada kamu, saya yang berpuasa hari ini. Sejak saat itu puasa Asyura hukumnya wajib, sampai akhirnya ada perintah puasa Ramadan yang wajib, puasa Asyura hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Orang yang mau mengagungkan apa yang diagungkan Allah, insya Allah dia akan diagungkan Allah. Orang yang meremehkan sesuatu yang diagungkan Allah, na'udzubillah, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khotimah. Jangan pernah meremehkan sesuatu, sekecil apapun harus benar-benar kita maksimalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari ibu-ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, apabila ada yang ditanyakan bisa SN kami aturkan surah Bismillahirrahmanirrahim kepada muslimnya untuk mengatakan materi luar biasa kepada kami semua. Monggo kepada jemaah Jumat yang ingin menanyakan apa ada kegundahan ataupun di dalam hatinya bisa menyampaikan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten terus dalam bagaimana untuk menyikapi perbedaan puasa yang kemarin ada perbedaan antara dari mana yang jadi kita sebagai kita yang telah belajar itu gimana terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu ya, biar cepat. Orang itu kalau beribadah yang penting yakin. Al yaqinu la yuzalu bisak. Segala sesuatu itu yakin. Kalau jenengan yakin hari ini tanggal 10, ya yakin berarti hari ini tanggal 10. Gak usah ragu-ragu. Orang ibadah itu gak boleh ragu-ragu. Makanya syaratnya orang sholat harus ma'rifatud dukhulil wakti, harus tahu yakin itu sudah masuk jamnya sholat. Kalau gak yakin dan gak paham, gak sah sholatnya. Jenengan jam 12 siang tep zuhur, jenengan tapi ragu-ragu walaupun sebenarnya sudah masuk zuhur, jenengan sholat nggak sah sholatnya karena ragu-ragu. Adapun perbedaan yang ada di tengah-tengah kita, jenengan pilih yang yakin saja. Sudahnya yakin diri kita tidak akan pernah rusak oleh keragu-raguan kita. Jenengan sholatnya ketika di akhir rakaat bingung, iki mau patang rokaat atau telung rokaat, 4 atau 3, saya dipikir iki mau berpindah di pangan kucing napa mboten, bingung akhirnya. Terus ngerti sholat sing dipikir pindah, akhirnya rokaatnya bingung 3 atau 4. Pernah mboten jenengan kayak gitu? Pernah ya? Sing bawa kerudung hitam lagi. Itu yakin saja. Biasanya milihnya kalau ingin aman yang paling sedikit rokaat 3 atau 4, pilih yang ketiga dan mantep. Kalau sudah kayak gitu yakin itu benar. Begitupun takbir, kalau takbir jangan berulang kali. Oh, saya itu pernah sholat di samping saya orang takbir Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar, balik lagi Allahu Akbar. Dan dia kasih doa khusyuk ini sampai arti rukun imam sih Allahu Akbar. Gak bagus kayak gitu. Itu namanya was-was, penyakit was-was. Jenengan mantep saja, monggo terserah. Pokok mantep, boleh besok, boleh lusa. Jenengan mantepnya yang mana? Kalau sudah mantep, yakin. Kalau jenengan kok belum bisa yakin, berarti punya penyakit was-was, dan itu harus dihilangkan. Ada yang lain? Ini
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menyambung yang tadi dua besok. Kalau misalnya kita yakinnya besok itu tanggal 10 Muharram, tetapi hari ini belum berpuasa. Kemudian itu biasanya kalau puasa Muharram hanya satu kan menyamai kaum Yahudi. Nggih. Nah, kalau tanggal 10 itu besok baru bisa berpuasa, 10 Muharram. Kemudian untuk yang hari berikutnya, itu kita niatnya bagaimana? Karena biasanya itu yang saya tahu itu Tasu'a itu kan di awal, kemudian baru Asyura. Nah itu bagaimana itu tuh? Kalau besok itu sudah Asyura, kemudian yang tanggal 11-nya itu bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rasulullah pernah dawuh, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesuatu yang menyamai suatu kaum biasanya disebut dari kaum itu. Kita nggak boleh tasyabbuh. Makanya Rasulullah dulu pernah mengajarkan tanggal 10 itu sunnah puasa. Tapi Rasulullah pernah juga berucap, nanti tahun depan kalau umur saya panjang, saya ingin nambah 1 hari lagi biar beda dengan orang Yahudi. Ternyata hadis itu harus diberikan tafsir. Ketika tidak niat dengan penyerupaan, hukumnya tidak apa-apa. Contoh, di Jombang itu tempat lahirnya Syekh Hasyim Asy'ari. Itu pendirinya Nahdlatul Ulama. Di sana Bu, nggak ada masjid, ada beduk kentongan, nggak ada. Kenapa? Masjid yang ada beduk dan kentongan itu tradisinya Yahudi. Nggak ada Bu di Jombang. Tapi di desa saya, Bandar Kidul, ada beduk, ada kentongan. Jenengan tahu menaranya masjid itu bukan tradisinya Rasulullah. Menara tradisinya Majusi. Kenapa kok ada? Karena pernah diambil di zamannya dinasti Umayyah. Ketika penyamaan itu tidak diniati, hukumnya mboten nopo. Ketika Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa, ada kitab namanya Hazzur Ru'us. Kula gadah. Niku haram masjid yang ada beduk. Semua orang NU bingung. Loh, gimana Syekh Hasyim Asy'ari ini? Mosok beduk hukumnya haram karena menyerupai Yahudi. Ada orang Gresik yang pinter, hidupnya di Mekah. Di sana beliau berucap yang namanya tasyabbuh selama tidak diniati mboten napa-napa. Namanya Syekh Faqih Mas Kumambang. Di situ akhirnya khilaf. Kalau Syekh Hasyim tetap berpegang pada pokok jangan ada beduk. Itu kalau di dalam masjid. Kalau Syekh Faqih gak apa-apa, sing penting enggak diniati tasyabbuh. Walaupun serupa, tapi kalau enggak niat enggak apa-apa. Contoh, jenengan tahu olahraga sepak bola itu tasyabbuh. Orang Islam kalau main sepak bola haram napa mboten? Mboten, karena tidak niat. Menara masjid selama tidak diniati ikut Majusi tidak apa-apa. Ketika ada beduk kentongan di masjid selama tidak diniati ikut Yahudi tidak apa-apa, tergantung niat. Makanya dulu orang NU mengharamkan celana, gak boleh pakai celana, itu haram karena celana tasyabbuh bil Belanda, VOC. Gak enten Bu, dulu itu orang NU pakai celana sampai sekarang. Namanya sarung ISIS dan minimalis. Bukan masalah itunya, tapi terkadang ulama itu punya pemikirannya masing-masing. Lah adapun jenengan yang bingung kok pingin tanggal Tasu'a atau Asyura berpuasa, monggo panjenengan. Kalau jenengan yakin kok sekarang sudah besok sudah tanggal 10, hari ini lupa gitu. Lah kok pingin nambah hari lagi jauh lebih baik. Berarti hari Jumatnya ditambah puasa. Kalau hari 10-nya itu Jumat, berarti besok masih ada kesempatan berpuasa. Berpuasa itu baik di waktu apa saja. Sing mboten sae lek mboten kosong.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dipahami gitu? Ada lagi? Cukup? Ini kok kerudung hijau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, seringkali semangat ibadah itu kan meningkat di awal karena ada motivasi dan perjanjian, tapi kemudian menurun setelahnya. Nah, yang supaya nanti bisa istiqomah, bisa lanjut ke bulan-bulan selanjutnya, kira-kira apa strategi agar yang kita lakukan bisa menjadi istiqomah dan menjadi perubahan karakter dan bukan hanya semangat yang sementara saja. Kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Kalau sudah ahli ibadah, sudah bertakwa, harus punya teman soleh yang mendukung. Teman yang soleh itu mampu mencarger iman. Rasulullah ketika mau wafat nulis wasiat kepada Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Idza ma'dhu 'alal mu'min arba'una subahan wa lam yujallisil ulama jasura qalbuhu qasiya qalbuhu wa jasura 'alal kabairihi. 40 hari kula jenengan kok enggak pernah ketemu orang soleh, bisa dipastikan hatinya menjadi keras, atos. Kalau sudah keras, atos, akhirnya gampang maksiat. Makanya kunu ma'as shodiqin, circle teman sahabat sangat berpengaruh. Berarti jenengan dikengken istiqomah di majelis taklim kurma. Ngoten nggih? Nah, jenengan mriki mawon. Nggih, jenengan mriki mawon setiap minggu, setiap napa? Malah 2 kali malahan. Sampai jenengan insya Allah itu nanti kesini istiqomah, terserah panjenengan hari yang apa diniati sambil mencarger iman. Insya Allah akan menguatkan istiqomahnya kita. Karena kalau nggak punya teman yang mendukung, biasa nih melempem, biasanya nggak jadi semangat. Circle niku penting, sahabat niku penting. Nah, konco niki ya kudu soleh. Konco niku lek soleh, insya Allah nyetrum. Lek konco ni senengane ngopi, awake dhewe senenge kopi. Nek koncone senenge teh ya awake dhewe senenge teh. Koncone seneng ning masjid, insyaallah kita juga ke masjid. Insyaallah semoga hari ini hari Rabu yang barokah, Allah menjadikan kita orang-orang yang ahli ibadah, ahli istiqomah. Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra putri yang soleh solehah, panjang umur fi taatillah, sihat wal afiyah, dan mugi-mugi mawon di akhir penghujung hayat kita bersama Allah memberikan kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim bi'alaihim syukran wa tumtum bil khair wan najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.